Warna-warni Idul Adha. Kapan diharamkan berpuasa? 1. Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, pada kedua hari ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang orang berpuasa, yaitu pada hari raya Idul Fitri sesudah Ramadan dan hari raya Idul Adha sesudah wukuf di Arafah. HR Bukhari. 2. Hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah. Dari Abu Ubaid, majikan Ibnu Azhar yang namanya Sa'ad bin Ubaid, dia berkata, aku pernah sholat Id bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu dia berkata, ini adalah 2 hari Idul Fitri dan Idul Adha. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang puasa pada hari ini, yaitu hari berbuka bagi kalian dan puasa kalian dari hari yang lain ketika kalian memakan dari hewan kurban kalian. 3. Hari Tasyrik atau 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Berpuasa pada 3 hari setelah hari raya Idul Adha tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abdullah bin Hudzafah untuk mengumumkan kepada manusia, janganlah berpuasa pada hari-hari ini, karena hari-hari ini adalah untuk makan, minum, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. HR Ahmad. Bagaimana tentang takbir? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah membaca takbiran pada malam hari raya Idul Fitri dan Adha, karena hal ini dapat melebur dosa-dosa. Hiasilah hari raya kalian dengan memperbanyak membaca takbir. Hari raya yang paling afdol atau utama dalam setahun adalah hari raya kurban 10 Zulhijjah. HR Ibnu Hibban. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Al-Baqarah 2:185. Imam Nawawi dalam kitab Azkar menuturkan, ketahuilah bahwa disunahkan, dianjurkan menghidupkan malam kedua hari raya dengan zikir kepada Allah, sholawat, dan yang lainnya seperti perbuatan-perbuatan ketaatan. Berdasarkan hadis yang warid tentang yang demikian, barang siapa menghidupkan malam hari raya Id, hatinya tidak pernah akan mati pada hari kematian hati. Maka tidak mati hati yang menghidupkan malam hari raya adalah tidak bingung hatinya ketika nazak sakaratul maut.
ditanya oleh 2 orang malaikat di alam barzah dan di hari kiamat. Bahkan hatinya tenang, penuh keteguhan pada momen-momen tersebut. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab mengatakan bahwa ada 5 malam yang apabila berdoa di malam tersebut akan dikabulkan, yaitu malam Jumat, malam kedua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, malam pertama bulan Rajab, dan malam nisfu Sa'ban. Tidak ada amal yang dilakukan di hari yang lebih agung dan lebih dicintai Allah melebihi amalan yang dilakukan di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Oleh karena itu, perbanyaklah membaca tahlil, takbir, dan tahmid pada hari itu. HR Imam Ahmad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mempunyai anak dan tidak pula diperanakkan dan tidak memiliki sekutu di dalam kerajaannya. Amalan sunnah Idul Adha: mengumandangkan takbir saat matahari terbenam hingga pelaksanaan hari raya Idul Adha dan berakhir di hari tasyrik waktu asyar 13 Zulhijjah. Mandi sebelum sholat Id, gunakan pakaian terbaik. Memakai wangi-wangian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk memakai pakaian terbaik yang kami miliki pada 2 hari raya dan memakai wangi-wangi. HR Hakim. Tidak makan sebelum sholat Id dan berangkat lebih awal. Berjalan kaki saat menuju tempat sholat Idul Adha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat sholat Id dengan berjalan kaki. Begitu pula ketika pulang dengan berjalan kaki. HR Ibnu Majah. Melewati jalan berbeda saat pulang dan pergi sholat Id. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat Id, beliau lewat jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. HR Al-Bukhari.